loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan mudah-mudahan kalian tetap rajin belajar. Anak-anak kelas 4, kali ini kalian masih belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Ya anak-anak, baik, ini masih ada cover tema 4 anak-anak tentang berbagai pekerjaan. Pekerjaan ini bermacam-macam ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait luas dan keliling persegi panjang. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan berbagai kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan berbagai jenis tendangan dalam pencak silat. Yang terakhir, siswa dapat mencontohkan sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak, itulah tujuan kita pembelajaran kali ini. Nah, ini kita masih di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran 5. Anak-anak, apakah kalian pernah belajar tentang menghitung luas dan keliling persegi panjang? Nah, kali ini kita akan belajar ya tentang luas dan keliling persegi panjang. Anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, ayo mencoba. Luas dan keliling persegi panjang. Sebelumnya kalian telah membuktikan luas dan keliling persegi panjang. Nah, perhatikan, lihat gambar ini anak-anak. Ya, gambar berwarna pink ini yang dari kiri ke kanan adalah disebut panjang, ya. Dari kiri ke kanan disebut panjang, dan dari atas yang ke bawah itu disebut lebar, ya. Jadi panjang dan lebar. Itu adalah tentang persegi panjang ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui luas persegi panjang? Ya, sebenarnya lihat anak-anak, dalam persegi panjang warna biru ini ada panjang ini yang di bawah dan ada lebar yang ke atas. Sebenarnya persegi panjang ini ditutupi oleh persegi yang satuan. Ya anak-anak, ada kotaknya. Ya, nah lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini panjangnya anak-anak. Lalu lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjangnya 7, lebarnya 5. Nah, banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang dinamakan luas persegi panjang. Banyak persegi kecil ini anak-anak disebut luas persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang di atas adalah 7. 7 itu dari panjangnya persegi anak-anak 1 sampai 7 yang ini, 7 dikali 5 satuan sama dengan 35 satuan. Ya anak-anak, 7 dikali 5 sama dengan 35. Jika luas persegi panjang dan ukuran lebar ini anak-anak ya, ukuran lebar, maka luas persegi panjang itu ada rumusnya panjang dikali lebar. Ya, jadi rumus persegi panjang ini adalah luasnya adalah panjang dikali lebar. Tergantung panjangnya anak. Jika panjangnya 8,
lalu lebarnya 4. Maka sesuai dengan rumus panjang dikali lebar berarti 8 dikali 4. Dan juga seterusnya anak-anak ya, tergantung jenis panjangnya dan lebarnya, tinggal dikali panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itulah cara menghitung luas persegi panjang. Lalu keliling persegi panjang anak-anak. Ya, lihat di sini ada berapa anak-anak? Kita hitung kotak-kotak kecilnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hampir sama anak-anak ya. Lalu lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimanakah kita cara menghitung keliling persegi panjang ini anak-anak? Ya, jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari bangun tersebut. Pada bangun di atas, kelilingnya adalah AB, ya, dari sini anak-anak AB ditambah BC, lalu ditambah CD, lalu ditambah DA. Nah, itu anak-anak. Kita hitung dari A ke B 7 satuan. Lalu dari B ke C 5 satuan. Lalu dari C ke D 7 satuan. Lalu dari D ke A 5 satuan. Sehingga jika dijumlahkan adalah 24 satuan. Jadi keliling persegi panjang adalah, jika kita ringkas, 2 kali ukuran panjang ditambah ukuran lebar. Ya, nah misalkan 2 dikali, lalu kita lihat panjangnya berapa? 7. Ya, maka 7 ditambah ukuran lebarnya 5. 7 ditambah 5, lalu dijumlahkan, lalu dikali 2. Itulah kita dalam menghitung keliling persegi panjang. Nah, ayo berdiskusi anak-anak. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Sebenarnya ini sudah kita bahas di sebelumnya anak-anak ya. Di slide sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya. Bagaimana kita bisa memakan ikan. Ikannya dari mana, dari siapa saja, lalu proses pekerjaannya siapa saja. Ya, oke, kita lihat. Ayo amati gambar berikut. Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen dan juga lalu akhirnya dimakan oleh kita. Itulah proses tentang ikan yang dimakan oleh kita. Nah, anak-anak, kita masuk ke penilaian pembelajaran 5. Yang pertama ada soal gambarkan sebuah bangun persegi panjang anak-anak. Tentunya ada panjang dan ada lebarnya ya. Oke, nomor 2. Bagaimanakah cara menghitung luas bangun persegi panjang? Cara menghitung luasnya bagaimana, anak-anak? Ya, tadi cara menghitungnya panjang dikali lebar. Lalu bagaimana seterusnya? Ya, silakan kalian jelaskan. Yang ketiga, bagaimanakah cara menghitung keliling bangun persegi panjang? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan cara menghitungnya. Tinggal kalian jelaskan dan tulis. Lalu yang keempat, apakah sering memakan ikan itu bermanfaat bagi tubuh kita? Bermanfaat tidak? Ya, lalu mengapa? Berikan alasanmu. Yang kelima, dari manakah pedagang ikan di pasar memperoleh ikan yang dijualnya? Dari mana prosesnya anak-anak? Tunjukkan semenjak awal ya. Dari awal, dari mana, lalu dijual kemana. Ya anak-anak,
Itulah soal penilaian pembelajaran 5. Ya, ada 5 soal yang harus kalian jawab dan kalian isi, dan nanti akan diperiksa oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, anak-anak, kita masih di subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Sekarang kita masuk di pembelajaran 6. Ya, anak-anak masih ingat tentang cerita taman bermainnya hilang? Ya, dari taman bermain hilang itu tentang cerita seekor binatang yang tamannya bermainnya di hutan bakau yang hilang akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab membangun gedung di sekitar pesisir pantai. Nah, anak-anak, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik atau sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut. Nah, ini anak-anak lihat ada sikap baik. Kita contoh sikap baik apa saja? Kita lihat ya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Jika anak-anak memang mempunyai sikap baik, jika kalian setelah makan atau jajan, bungkusnya itu ya agar dibuang di tempatnya. Di mana ke tempatnya? Ya, di tempat sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana yang bukan contoh? Oh, membuang sampah di sembarang tempat. Ya, andai kata kalian langsung habis makan, langsung buang plastiknya sembarang tempat. Ada yang disolokkan, ada yang di lapangan, dan ada di tempat lainnya. Lalu bagaimana ciri-cirinya membuang sampah yang baik itu? Ya, membuang sampah di tempat sampah. Ya, jika di tempat kalian belum ada tempat sampah, maka sampah itu harus kalian pegang dahulu sampai kalian menemukan tempat sampah. Ya, setelah menemukan, buanglah sampah tersebut di tempat sampah. Itulah contoh sikap yang baik dan perlu ditiru. Kesimpulannya adalah kita harus mematuhi peraturan yang sudah ada. Jika kita tidak mematuhinya, maka tentunya kita akan mendapatkan sanksi, baik dari bapak atau ibu gurumu di sekolah, ataupun dari orang tua. Dan juga jika kita tidak mematuhi peraturan tersebut, maka yang dirugikan adalah banyak orang, anak-anak ya. Merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita akan kembali berlatih silat. Sekarang kamu akan belajar tentang tendangan. Kemarin kalian belajar awal pembelajaran 1-2 tentang pukulan. Lalu pembelajaran 3 dan 4 membelajar tentang tangkisan. Nah, sekarang pembelajaran 5 dan 6 adalah tentang teknik dasar tendangan. Tentunya tendangan ini akan memakai kaki anak-anak ya. Baik, kita lihat. Nah, ayo berlatih. Sekarang kamu akan mempelajari tendangan dalam pencak silat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Yang pertama adalah tendangan lurus. Anak-anak dalam melakukan tendangan lurus ini, sikap badan kalian harus seimbang ya. Tidak jatuh dan tidak loncat-loncat. Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari. Nah, anak-anak, dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Harus dilihat lawan kita ingin memukul atau tidak ya. Jika kita tidak melihat ke lawan, maka khawatir lawan itu akan menangkis, lalu akan memukul kembali kepada kita, sehingga kita yang akan dirugikan. Lalu ada tendangan tusuk.
hampir sama dengan tendangan lurus, yakni mengarah ke depan, namun perkenaannya adalah ujung jari-jari kaki. Nah, ini adalah tendangan tusuk ya, untuk menendang musuh bagian perut anak-anak biasanya. Nah, lalu ada tendangan jejak. Ya, disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh, anak-anak, ke telapak dada. Sehingga dalam tendangan jejak ini kalian harus mengangkat kakinya lebih tinggi ke dada lawan. Ya, agar lawan yang kita tendang ini dapat merasakan tendangan yang kita lakukan. Nah, lalu yang terakhir adalah tendangan T. Hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit, telapak kaki, dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Ya, anak-anak, ini adalah tendangan T. Tentunya anak-anak harus kalian ingat, jika kalian belajar silat, setelah kalian mahir dalam memukul, menangkis, dan menendang, tentunya ilmu silat yang kalian dapatkan ini harus kalian gunakan dalam kebaikan ya anak-anak. Tidak boleh digunakan dalam kejahatan. Ya, harus kalian jaga baik-baik ya, dan jangan berkelahi dengan teman. Anak-anak, baik, sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran 6. Soal nomor 1, tuliskan 3 sikap baik yang pernah kalian perbuat, baik di rumah ataupun di sekolah. Kalian pasti pernah merasakan sikap baik apa yang kalian lakukan? Ya, tulis 3. Boleh di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua, tuliskan 3 macam tendangan dalam pencak silat. Tadi di slide sebelumnya ada 4. Ya, silakan tulis 3 macam saja dalam tendangannya anak-anak. Yang ketiga, tendangannya menggunakan telapak kaki penuh. Telapak kaki penuh disebut tendangan apa anak-anak? Ya, tadi sudah dijelaskan. Nomor 4, tendangan apa yang digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh? Dalam samping, tendangan apa anak-anak? Serangan samping. Lalu yang terakhir, soal nomor 5 adalah dari keempat jenis tendangan di atas, manakah yang kalian anggap mudah dilakukan, mudah dipraktekkan? Anak-anak, baik, itulah penilaian pembelajaran 6. Ada soal 1-5 yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis isinya, lalu nanti tulis di buku tulis, akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Anak-anak, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.